Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Siang ini kita akan bicara tentang kebenaran adanya 3 jenis umur manusia. Ada 3 jenis umur manusia. Sayangnya manusia pada umumnya hanya mengenal 1 jenis saja. Ya. Yang pertama adalah umur kronologis. Umur kronologis manusia itu adalah tanggal hari ini dikurangi dengan tanggal lahir kita. Sehingga kita bisa menghitung masing-masing kita berapa umur kita sekarang ini. Umur kronologis ini tidak dapat dicegah, tidak dapat diperlambat, tidak dapat dipercepat. Semua berjalan secara natural dan pasti. Itulah sebabnya dari waktu ke waktu kita semakin tua. Secara natural kita memang semakin tua. Dan semuanya itu otomatis, tidak perlu berusaha, kita pasti tua. Inilah umur kronologis. Ujungnya adalah kematian. Kita semua pasti mati. Ini loh saudara yang perlu kita sadari bersama. Bahwa setiap kita pasti mati. Bahwa umur kronologis kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan berganti bulan, akhirnya tahun pun berganti tahun. Ujungnya adalah kematian kita semua. Jadi kalau kita fokus pada mujizat kesembuhan fisik atau tubuh, itu percuma. Tidak ada gunanya. Ada sih gunanya, tapi gunanya fana, hanya sementara. Kesembuhan fisik kita ini sementara. Oleh sebab itu, tujuan kita bukanlah kesembuhan fisik. Kalau ada yang mengajarkan kesembuhan fisik itu sebagai doktrin utama, tujuan utama ke gereja, maka itu adalah salah total. Bapak Ibu segera tinggalkan gereja itu. Sebab Bapak Ibu puluhan tahun di sana tidak akan mendapatkan berkat apa-apa. Mari kita kembali kepada Tuhan, kepada Alkitab. Jangan pakai pikiran diri sendiri. Ya, umur kronologis seseorang tidak bisa dicegah dengan cara apapun. Jadi tujuan kita bukanlah umur kronologis. Biarlah umur kronologis kita berjalan natural. Itu pun Tuhan yang menetapkan. Ada tatanan untuk itu. Ya. Siklus hidup manusia kita tahu bahwa seseorang lahir dari bayi yang tidak bisa apa-apa. Jangankan bicara, melihat saja tidak bisa pada mulanya. Mata terbuka tapi tidak melihat. Ia tidak mengerti apa yang ia lihat. Ia berjalan belajar perlahan-lahan. Akhirnya bisa merangkak. Akhirnya berdiri jatuh, akhirnya berdiri tegak dan lari. Remaja, pemuda, kemudian dewasa muda, berkeluarga, kemudian bisnis, bekerja. Tidak lama kemudian anak menjadi dewasa. Gak berasa saudara. Pasti Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah punya anak yang dewasa mengalami hal ini. Kok anakku sudah dewasa ya? Dulu perasaan masih kugendong, masih ngompol lagi. Sekarang sudah jadi gadis loh, besar-besar. Suaranya bagus kalau nyanyi. Ya, sudah pinter-pinter. Sudah kuliah. Sebagian sudah punya pacar. Itu artinya kita semakin tua. Jadi kita semakin tua. Nanti makin lama masih muda berdirinya tegak. Nanti lama-lama membungkuk. Akhirnya pakai tongkat. Dan akhirnya kembali lagi berjalan pun tidak bisa. Ini hukum yang pasti loh. Semuanya pasti terjadi. Jadi kalau kita mengerti hal ini, pasti kita tidak sombong.
Saya heran kalau melihat orang sombong sekali. Mengejar tujuannya dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Saya jadi heran, kok dia bisa begitu ya? Bisa berani jahat, seolah-olah tidak pernah mati. Jangankan mati, kalau kita lihat anak kita saja, kita takut loh kalau anak kita nggak diberkati. Amin ya saudara. Takut kalau anak kita ini tidak diberkati. Tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Takut loh. Saya kalau malam lihat anak saya tidur gitu ya. Aduh Tuhan. Saya berdoa, Tuhan tolong anakku ini. Jadikan ia anakmu. Sebab saya tidak mungkin bisa melindunginya selama-lamanya. Saya pasti suatu hari tua dan tidak berdaya lagi. Makanya ya, umur kronologis ini sangat penting juga untuk dihayati. Kita semua punya umur kronologis. Manusia berusaha dengan segala cara. Segala teknologi dipakai. Spa. Dipijit-pijit supaya lentur. Whitening. Apa itu whitening? Pemutih. Biar mulus. Ada lagi yang ditarik ke kiri ke kanan. Apa itu namanya? Gak tahu saya. Ditarik supaya kelihatan muda terus. Kinclong katanya. Memang sih kenceng gitu. Saya cuma bingung nanti jangan-jangan benangnya putus gimana ntar. Kalau benangnya putus tiba-tiba kusut kan. Waduh mungkin gak bisa kusut juga ya. Lama kusutnya karena ditarikin terus tiap tahun. Manusia berusaha dengan teknologi genetics engineering. Rekayasa genetik. Dikutak-kutik supaya awet muda. Ya. Ada lagi teknologi apa itu? Stem cell. Stem cell itu ada yang cerita ke saya, disuntik awet muda. Waduh. Bisa ya manusia membuat teknologi? Bisa mengulur sedikit. Tidak mungkin selamanya. Kalau wajah bisa dibuat halus, dalamnya, onderdil kita yang di dalam, nggak mungkin dikutak-kutik. Apalagi kalau makan nggak benar, pola hidup nggak benar. Apalagi kalau jahat terhadap sesama. Orang-orang jahat itu tidak mengerti loh, ada tatanan di dalam diri kita. Ketika kita jahat, keluar hormon-hormon yang jahat juga dalam diri kita. Dan itu yang membuat penyakit macam-macam juga. Makanya Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan sekedar obat, obat yang manjur. Itulah seharusnya ya setiap kita, kalau kita hatinya bersih, akan tercermin dalam wajah kita yang bersih. Ada amin semua? Banyak orang makin kaya, makin kusut pikirannya. Wajahnya makin kusut. Sebab hartanya banyak. Dia bingung mengelola cash flow-nya. Dia makin banyak kegiatannya, meeting sana, meeting sini, pusing. Malah melupakan Tuhan. Umur kronologis ini, fakta ini mengerikan loh. Coba Bapak Ibu saudara sekalian eksperimen ya. Mulai tahun ini deh, difoto wajahnya. Tahun depan difoto lagi. Tahun depannya difoto lagi, terus setiap tahun. Nanti dilihat perkembangannya. Makin lama makin tua. Makin jelek saudara. Makanya jangan makin sombong. Makin hari makin jelek kita semua. Tapi kalau terpancar wajah yang gembira karena firman Tuhan. Biar kita tua, wajahnya enggak jelek. Karena senyumnya itu senyum kemuliaan anak Bapa di surga. Amin semua? Amin. Ya. Jadi betapa tragisnya hidup ini. Ini harus diulang-ulang terus sehingga kita semua menyadari. Kemarin tiba-tiba ada yang memasukkan nama saya di suatu grup. Itu grupnya grup kota kelahiran saya di Nganjuk, Jawa Timur.
grup anak-anak Jawa Timur katanya Nganjuk. Saya gini, terus pada kasihkan, saya dulu SD-nya tahun ini sampai ini gitu. Tahun ini, kalau Bapak, Pak Pendeta tahun berapa? Waduh, saya sudah lupa loh. SD saya tahun berapa saya lupa loh. Saya cuma kasih tahu, saya SMA-nya lulus tahun 82. Waduh, orang yang dengar ini bisa bingung lagi nih. 82, berarti udah tua nih. Iya saudara, saya sudah tua juga sebenarnya. Meskipun anak saya masih kecil. Memang dunia ini banyak mujizat ya. Ya, oke. Nah, salah satu dari itu saya posting malamnya, renungan malam. Salah satu dari teman saya itu sebenarnya. Dia bilang begini, oh alah ini kan saya dengerin setiap malam. Gitu. Loh, dia nggak tahu saya temennya. Tiap hari didengerin padahal khotbahnya. Pernah juga di mana ya, di Surabaya itu. Di Betani Surabaya. Saya khotbah berapa kali itu ada satu yang seumuran saya gitu dan orang tuanya berjajar-jajar. Dan saya nggak tahu itu siapa. Rajin tapi suatu hari setelah selesai khotbah saya turun disamperin sama dia. Ingat saya nggak? Saya liatin gitu. Nggak ingat saya. Minta maaf saya nggak ingat. Saya temanmu yang dulu kita suka boncengan itu kalau SD. Oh gitu ya. Loh saya ingat sekarang. Waduh, saya itu gini loh, saya lihat ini pengkhotbah kok kayak temanku gitu katanya. Lucu ya, dunia ini sempit loh. Dunia ini bisa ketemu loh. Dulu saya nggak di Pantai Indah Kapuk, ketika sampai ke Pantai Indah Kapuk, ketemu teman saya ya, bendahara yang dulu. Saya bilang, loh ketemu di sini, dunia itu sempit loh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita jahat. Jangan kita buat dosa, suatu hari kita ketemu kalau dulu kita nipu atau jahat kan malu kan kita ketemu lagi. Iya enggak? Ya kalau sama manusia masih mending, kalau ketemu Tuhan, ditolak Tuhan. Kalau cuma malu masih lumayan, kalau ditolak Tuhan bagaimana? Ya, mari saudara, kita semua, kita pernah buat salah di masa lalu, atau bulan lalu, masih ada kesempatan. Sebelum jam kronologismu selesai berhenti berdetak. Sebelum jam kehidupan itu berhenti berdetak. Sebab berhentinya bisa setiap saat. Ini bukan nyumpain, memang faktanya demikian. 2 hari yang lalu saya bertemu dengan seorang bapak. Bapak ini cinta Tuhan, rajin sekali. Saya doakan, sedang dalam keadaan sakit. Saya doakan, ternyata kemarin dipanggil Tuhan. Untung saya ketemu loh. Sering saya begitu, ketemu gitu. Tapi saudara jangan takut ketemu saya ya. Bukan itu artinya. Saya cuman hidup ini tragis. Ya, itu adalah umur biologis. Makanya ada satu istilah, memento mori. Ingatlah hari kematianmu. Kamu itu segera mati. Kita semua segera mati. Gak sampai 100 tahun lagi. Jangankan 100 tahun, 50 tahun lagi juga gak nyampe kita semua. Itu pendek loh itu sebenarnya. Gimana kalau setahun lagi? Bagaimana kalau nanti malam kita mati? Ayo. Yang kedua, saudara. Umur manusia itu ada yang namanya umur biologis. Ya. Apa itu umur biologis? Umur biologis bukanlah umur kronologis. Umur biologis tidak bisa dihitung, tapi bisa diukur. Saya pernah ada satu komputer, ada satu sensor yang dipasang di jari saya, lalu saya diukur umur biologis saya berapa. Kalau menurut kronologis, ketika itu umur saya berapa ya, saya sampai lupa. Ketika itu 40. Umur biologis saya dikatakan minus 15 tahun. Loh, apa artinya? Saya bilang dulu saya nggak ngerti. Artinya kalau sekarang umur 40 tahun kronologisnya, keadaan dalamnya, tubuhnya, staminanya, itu dikurangi 15, 25. Saya hari itu baru dengar, heran juga saya kok ada yang namanya umur biologis ya. Iya, teman saya begitu lihat begitu, oh saya mau dong, saya mau. Gitu. Plus 25.
Dia langsung takut loh. Loh kok saya lebih tua ya? Iya itu namanya boros. Umur masih 30 tapi biologisnya 45 bahkan 50. Itu nggak bagus loh. Umur biologis itu tentang keadaan fisik kita semua ini. Metabolismenya, staminanya. Itu semua disebut umur biologis. Ini jenis kedua. Umur biologis ini bisa diusahakan lebih baik. Tapi juga cuma ngulur sedikit saja. Jaga makanan, minuman, pola hidup, hati yang gembira, berjemur matahari, minum air yang teratur, istirahat yang teratur. Pasti umur biologisnya bagus. Tapi itu pun cuma sementara. Ya, tapi itu perlu dilakukan. Mengapa? Menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab. Menunjukkan bahwa kita memiliki iman yang benar. Begitu, ya. Oke. Itu adalah umur biologis. Nah, yang paling penting adalah jenis umur yang ketiga. Itulah yang dinamakan umur rohani. Bicara soal umur rohani, tidak ada hubungan dengan umur kronologis maupun biologis. Umur rohani sepenuhnya tergantung dari apa yang membentuk hidupnya selama ini. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang ia percayai selama ini. Apa yang ia pelajari dan yang ia adopsi sebagai kebenaran. Apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Apa yang ia putuskan selama ini. Ketika ia seseorang menghadapi, aku mau hidup seperti A atau seperti B, maka ia memilih salah satu. Itulah pilihan-pilihan itu yang akan membentuk umur rohani seseorang. Ya, jadi ketika seseorang menghadapi persoalan, maka ada yang berbisik di sebelah kirinya. Bunuh aja orang itu. Yang di sebelah kanan, ingat, 10 firman Tuhan, jangan kau bunuh. Ingat di perjanjian baru, seseorang yang membunuh, dia akan dibunuh. Bahkan seseorang yang membenci saudaranya saja, ia seorang pembunuh. Ada 2 suara biasanya. Kita harus belajar memilih yang benar. Dulu Adam dan Hawa salah memilih. Hawa memilih ada suara Tuhan, ada suara ular. Hawa memilih suara ular. Kita harus bisa memilih yang benar, saudara. Jangan pernah saudara beralasan, aku nggak ngerti sih Pak, diajarinya salah. Ya kenapa kau dengarkan yang salah? Sekarang zamannya teknologi, eksplorasi YouTube. Coba dengar si A, si B, si C, si D, bandingkan dengan Alkitab. Manusia yang memiliki nurani dengan mudah menangkap, membedakan. Yang ini benar, yang ini salah. Ya. Jadi tidak ada alasan, saudara. Umur manusia kronologis kan sekitar 70 sampai 80 tahun. Gunakan itu selagi masih ada kesempatan. Jangan sia-siakan. Setiap detik hidup kita ini sangat berguna. Harus kita gunakan semaksimal mungkin. Matius 10 ayat 28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jangan takut, jangan khawatirkan umur kronologismu maupun umur biologismu. Jangan takut. Tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Jiwa di sini konteksnya adalah jiwa dan roh. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mengapa jiwa dan tubuh dibinasakan di dalam neraka? Ini tubuh di sini tentu bukan tubuh kita yang sekarang. Sebab tubuh kita yang sekarang akan hancur kembali menjadi tanah. Sebab daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin semua. Tubuh di sini adalah tubuh yang dibangkitkan. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, orang percaya yang mati dibangkitkan lebih dahulu. Kemudian yang masih hidup diubah seketika.
Sedangkan orang fasik yang mati dibangkitkan juga. Tetapi untuk dibuang ke dalam neraka. Inilah yang dimaksud ayat ini. Membuang tubuh, fisik pun dibuang ke neraka. Kita tahu bahwa dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya diberi makan apa selama ini? Makanan fisik bukan? Makanya kita bisa hidup. Coba gak makan 1 bulan, gak makan, gak minum, mati manusia. Ya, bahkan gak sebulan. Seminggu mungkin bisa mati sebagian orang. Jiwanya diberi makan apa selama ini? Jiwa dan rohnya. Banyak orang gak pernah makan jiwa dan rohnya. Itulah sebabnya Alkitab berkata, karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu maksudnya bukan buat tubuh, itu buat jiwa dan roh kita. Amin semua ya. Jadi semuanya harus makanan yang sehat. Kalau kita makan yang tidak sehat, tubuh kita sakit, tidak sehat. Kalau kita makan makanan jiwa dan roh kita yang tidak sehat, yang sesat, maka tubuh, jiwa dan roh kita pun sesat, rusak. Mari saudara, kita renungkan kebenaran ini baik-baik. Waktunya tidak banyak, terutama bagi kita yang sudah berumur 50 tahun ke atas ya. Tapi yang 30 tahun jangan senang-senang. 20 tahun bisa tiba-tiba mati juga, saudara. Zaman sekarang banyak sekali penyakit yang aneh-aneh. Jadi manusia lahiriah kita itu diberi makan roti, nasi, macam-macam. Tapi manusia batiniah kita, makanannya adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Alkitab berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan manusia dari cara berpikir yang salah. Injil, bukan yang lain. Ya, orang yang mengerti kebenaran hidupnya beda dengan orang fasik, orang jahat dunia ini. Banyak orang beragama, Kristen agamanya, tapi jahat jalan terus. Percuma bro kau beragama Kristen. Percuma juga kau jadi pendeta kalau kau jahat. Pendeta palsu. Nabi palsu itu namanya. Amin semua. Bertobat mulai sekarang. Jadi kita harus tahu mata kita, mulut kita, telinga kita ini untuk apa? Jiwa dan roh kita itu diberi makan lewat mata. Apa yang dipandang selama ini. Jangan gunakan matamu untuk memandang sesuatu yang tidak pantas dipandang. Itu akan meracuni jiwa dan rohmu. Orang yang suka nonton film yang gak benar, dia jatuh dalam dosa itu pasti. Tidak pantas ditonton terus. Rohnya keruh. Dia akan terbawa ke sana nanti. Jatuh dalam dosa itu. Telinganya untuk apa? Telinga kita untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar yang benar. Kalau orang mendengar tidak benar, nanti hidupnya jadi tidak benar. Jangan divaksin, saudara. Kalau kau dengar yang seperti itu, kau pasti tidak mau divaksin. Dan kalau kau tidak mau divaksin, kamu tidak menjadi berkat bagi sesama. Kecuali aku punya autoimun pak, ya jangan divaksin kalau autoimun, nanti bahaya. Tapi kalau tanpa alasan, disuruh Tuhan, bohong itu. Bertobat lagi ya Bapak Ibu ya, jangan mau dibodohi dengan ajaran-ajaran bodoh seperti itu. Khotbah nggak dari Alkitab, nggak sesuai fakta lagi. Ya, saya sudah divaksin 3 kali saudara. Apakah saya jadi antikris? Siapa yang benar?
Ada orang yang berkata sama saya gini, oh belum Pak, itu perlu proses. 2 tahun lagi jadi antikris katanya. Gampang buktinya. 2 tahun lagi. Catat Bapak Ibu semua. 2 tahun lagi saya jadi antikris apa enggak? Kalau enggak artinya dia itu setan yang ngomong. Menggunakan mimbar untuk berbohong. Amin. Kebenaran itu sesuai fakta. Sesuai Alkitab. Hidupmu, umur kronologismu terbatas 70-80 tahun. Belum ditambah kalau umur biologismu boros. Cepat mati kau. Makanya cepat bertobat. Ikuti yang benar. Saudara nggak mau ikut gereja di sini, ikut yang benar. Jangan ikut sembarangan. Amin ya. Umur rohani seseorang tergantung dari asupan yang masuk ke telinga dan masuk ke mata. Sehingga mempengaruhi jiwa kita, cara berpikir kita. Manusia batiniah kita dibangun oleh itu. Makanya Injil masuk jadi manusia Allah. Kepalsuan masuk jadi manusia setan. Manusia palsu. Begitu. Mulut ini gunanya untuk apa? Mulut ini untuk mengeluarkan berkat. Bukan mengeluarkan kutuk. Bukan mengeluarkan hoax. Bukan berkata-kata fitnah, kejam. Banyak orang mulutnya itu ya, dipakai setan. Ngomong ke sana ke sini soal fitnah. Itu dipakai setan itu. Bertobat ya, cepetan. Nanti kau menghadap Tuhan, ditanya, mulutmu itu buat apa? Ditempel di sini itu buat apa? Ditanya loh sama Tuhan. Sebab setiap hamba harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ditanya baik-baik itu. Untuk bertanggung jawab. Itulah sebabnya di Roma 1 ayat 16 ditulis demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dan tentu saja semua umat manusia. Injil itu untuk semua umat manusia. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hanya untuk bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau orang dipanggil oleh Allah menjadi umat pilihan, tapi tidak hidup sesuai rencana Allah, ayat ini juga tidak berlaku. Kalau apalagi orang yang tidak mengasihi Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kutuk dalam dirimu. Enggak Pak, kaya aku. Itu kekayaanmu itu kutuk. Banyak orang mengerti kekayaan itu berkat. Bukan, tergantung. Kalau kekayaan itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, itu berkat. Tapi kalau kekayaan itu dipakai untuk menyenangkan diri sendiri, atau menindas sesama, itu kutukan. Hartamu itu kekutukan itu sebenarnya. Ya, harus mengerti ya. Kita semua pasti pulang, pasti. Jadi kalau kita mengerti umur kronologis kita itu terbatas dan cepat sekali habisnya. Kita harus mengerti kita semua pasti sampai ke titik itu pulang, saudara. Masalahnya bukan itu, pulang kemana? Ya, banyak orang tidak pernah memperkarakan dirinya mau pulang kemana. Nanti sajalah Pak, itu urusan belakangan. Gak ada yang namanya urusan belakangan. Yang belakangan itu penghakiman. Nanti aja Pak, ya berarti kau dihakimi nanti. Gak mempersiapkan diri baik-baik. Kita itu harus memperkarakan diri kita baik-baik. Nanti kalau aku pulang kemana ya Tuhan? Aku mau Engkau kenal Tuhan. Ampuni kesalahanku, aku masih manusia berdosa. Ya, tapi cepat bertobat. Jangan tiap kali ditanya, masih proses Pak. Prosesnya sampai di mana? Jangan prosesnya jalan di tempat.
Amin semua ya. Kita harus perkarakan diri kita di hadapan Tuhan. Amin ya. Perkarakan dirimu, kemana aku pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Saudara, mari kita fokus kepada umur rohani kita. Jangan sampai kita sudah umur 50 tahun, tapi umur rohaninya masih balita. Ini namanya pertumbuhannya terlambat, kerohaniannya. Jangan sampai ketika kita umur 70 tahun, umur rohani kita masih 15 tahun. Ketinggalan, saudara. Ketinggalan. Jangan sampai. Itu sebabnya hidup ini harus serius. Serius, apakah aku sudah melakukan bagianku atau belum? Gak ada alasan. Saudara belum mengerti bisa belajar. Kecuali saudara malas belajar. Kalau malas belajar ya umur rohaninya gak bertumbuh sama sekali. Sudah jelas detak jantung kita suatu hari berhenti total. Dan ketika itu terjadi, gak ada lagi tarikan nafas. Yang ada tubuh kaku. Ini mengerikan loh. Gak banyak orang berani membayangkan bagaimana ia mati. Ini ajaran yang salah ini dunia ini. Kalau kita berkata, nanti kita mati loh bro. Kata orang dunia, jangan ngomong mati, pamali. Jangan mati bener kita. Gak usah diomongin mati, kok pasti mati bro. Kita semua pasti mati. Jangan takut mati. Biar saya ulang-ulang terus saja ngomong matinya. Aduh, gak usah takut mati, kita pasti mati. Yang kita takutkan itu bukan mati. Yang kita takutkan itu hidup. Kalau hidup kita tidak berkenan bagi Tuhan. Kalau kita hidup tidak di jalan Tuhan. Amin ya semua ya. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekap kepastian. Ada saat detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam,
ludahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Bergerakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam kurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Bergerakan dirimu, saudara, bergerakan dirimu, kemana engkau pulang? Hingga ke padang gersang tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam kurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Tuhanlah matahariku, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Ke sana kami pulang bersama. Saudara yang tidak mau ikut, tidak ikut pulang. Oleh sebab itu, kalau waktunya masih ada, mari kita semua bertobat, saudara. Mari kita nanti bertemu kembali di kerajaan surga. Kita juga tidak menginginkan siapapun binasa. Kita mau di surga, kita ketemu keluarga kita. Kita mau ketemu dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat sepelayanan, teman-teman kita, bahkan orang-orang yang belum kita kenal kalau bisa ada di sana. Oleh sebab itu mari kita kerahkan seluruh yang ada pada diri kita. Kekuatan kita, hidup kita, pikiran, akal, budi, kesehatan, semua yang ada pada kita. Untuk memuliakan Tuhan. Membagi kebenaran ini kemanapun kita pergi. Kemana saja kita forward. Lewat WhatsApp, lewat apapun. Jangan menjadi orang yang pasif, saudara. Amin ya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat Tuhan, khususnya jemaat Rehoboth Pantai Indah Kapuk. Tidak lama lagi kita bisa tatap muka ibadahnya. Nanti akan kita umumkan ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin kan yang di pinggir-pinggir kota masih bisa ikut. Di Bogor, di Bandung masih bisa ikut. Saya ada salah satu teman katanya mau datang dari Bandung. Oh silakan, saya bilang. Jauh-jauh datang ke Jakarta. Ya, ini luar biasa loh. Kalau orang mengerti harga dari sebuah kebenaran, jarak tidak menjadi masalah. Apalagi ada teknologi online, tinggal klik-klik-klik sudah bisa dengar. Amin ya saudara. Kita orang-orang yang beruntung menjadi anak Bapa di surga. Memiliki Tuhan Yesus yang seperti itu, luar biasa. Dan kita semua beruntung karena memiliki Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Tinggi. Amin semua. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau Tuhan berkati gerejamu di tempat ini, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak orang tidak hanya mengenal umur kronologis, tapi juga umur biologis, dan terutama umur rohani. Ampuni segala kesalahan kami selama ini, tapi kami mau bertumbuh terus dan mengalami umur rohani yang dewasa, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Kami mau angkat tangan kami, mau terima berkat yang dari Tuhan. Segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, turun atas kita semua. Turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang menemani kita, yang memimpin kita pada seluruh kebenaran sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.